Pertanyaan yang keempat, di dalam prosesi menuju alam nirwana, menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa, mencapai alam moksa, di dalam agama saya diperintahkan untuk melakukan selamatan atau kirim doa 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Setelah saya masuk agama Islam, ayah bunda, di kalangan masyarakat Islam juga ada tradisi selamatan atau kirim doa 1 hari sampai 1000 hari. Di Solo apakah juga ada, ayah bunda? Di Solo apakah ada, ayah bunda? Ada. Oh, Blitar niku nggih wonten, Pak, tradisi niku, berarti ketularan king Solo lek ngoten. Tolong jawab dengan jujur. Ya, kajian kita ilmiah. Maksudnya ilmiah, saya mengatakan dari Hindu, saya pun juga punya dasarnya. Anda mengatakan itu ajaran Islam, Anda pun juga harus menyiapkan dalil atau dasarnya. Apa yang dimaksud dalil? Dalil itu adalah ilmu Allah. Dalil itu adalah wahyu Allah. Barang siapa yang menolak ilmu dan wahyu Allah, berarti dia telah menolak Al-Quran. Surat Al-Azab, Allah telah berfirman, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak pantas disebut seorang laki-laki yang beriman, dan tidak pantas disebut wanita yang beriman ketika Allah sudah memutuskan suatu perkara, dia mencari hukum selainnya. Tidak pantas disebut sebagai laki-laki beriman dan wanita yang beriman. Tolong jawab dengan jujur, ayah bunda. Anda sudah pernah menemukan dasarnya, ayah bunda? Anda sudah pernah menemukan dasarnya, ayah bunda? Kalau Anda belum pernah menemukan dasarnya, saya sudah tahu dasarnya. Akan saya beritahu kepada ayah bunda, namun dasarnya saya tidak menemukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, saya menemukan di dalam kitab Weda, ayah bunda. Yang pertama di dalam kitab Mahanarayana Upanishad. Ini kitabnya, ayah bunda. Yang pertama. Yang kedua di dalam buku karya Ida Bedanda Adi Sureto. Ini skenannya, ini buku aslinya. Ya, jadi kalau Anda nanti tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, Anda jangan menggugat saya, gugatlah Profesor Dr. Adi Sureto. Di belakang ini ada nomor telepon beliau, silakan gugat beliau. Siapa beliau? Beliau adalah duta dari agama Hindu untuk negara Nepal, India, Vatikan, Roma. Beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Anda baca dalam buku beliau, Selamatan Surtanah, Selamatan Geblat, hari pertama, nelung dino, mitung dino, matang puluh dino, nyatus dino, mendak pisan, mendak pindo, nyewu, itu berasal dari agama Hindu. Bahkan beliau dengan berani mengatakan nilai Hindu sangat kuat mempengaruhi budaya Jawa, yang maksudnya di dalam kandungan juga diatur dengan aturan agama Hindu, ada telonan, ada tingkepan. Di Solo ini apakah juga ada telonan tingkepan, ayah bunda? Loh, kok banyak kabeh sih? Ayo Ustaz, bubareng ngaji ini Ustaz. Loh, kok banyak? Sudah tahu dasarnya? Loh, kabeh ya turung loh jani. Di media Hindu, jelas ayah bunda ya, bukan media Islam, jelas media Hindu. Anda baca, filosofis upacara nyewu 1000 hari di Banyuwangi, jelas kan, media Hindu. Kalau Anda belum puas lagi, Anda buka kitab Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Anda buka Samaweda halaman, ini kitabnya
Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi pratiasmai pipisate kwekweani widise bahra arang gaya maya ceng pratisada dueninara. Anda belum puas lagi, belum yakin, masih ngengkel, baca Samaweda Samhita buku 1 bagian 1 halaman 20. Purwajika Prataka Prataka Pramuridiyah Resi Barawajah Medan Titi Sudi Purumuti Tayur Wantara Maweda Dewata Agni Chandra Gayatri. Ayatnya Agna Ayahi Vitaigrano Hamyaditai Niltastasi Barnisi Agni. Sudah saya scan, silakan Anda baca sendiri. Di situ dipaparkan dengan jelas ayah bunda bahwa lakukanlah pengorbanan kepada orang tuamu, lakukanlah kirim doa kepada orang tuamu di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100 mendak pisan, mendak pindu nyewu. Jelas itu. Kalau Anda masih belum puas lagi, saya menulis buku, disediakan di panitia, kemungkinan di depan ya. Saya beri judul Mu'alaf Menggugat Selamatan. Saya paparkan tidak kurang 200 dalil ayah bunda, tapi dari Weda semua. Saya paparkan itu di dalam buku tulisan saya. Ini sudah saya scan Bapak Ibu sekalian. Ini kitabnya Samaweda. Ini rujukan-rujukan dalam bahasa kita adalah kitab tafsirnya. Kenapa? Apa dasar yang lain? Dasar yang lain di dalam agama saya bahwa umat Hindu meyakini rukun iman Hindu yang diberi nama Pancasrada. Panca artinya 5, Srada artinya rukun iman yang harus diyakini. Yang pertama percaya adanya Sang Hyang Widi, yang kedua percaya adanya roh leluhur, yang ketiga percaya adanya karma pala, yang keempat percaya adanya samskara atau manitis, yang kelima percaya adanya moksa. Pancasrada ini mempunyai rukun ayah bunda. Rukunnya yaitu pancayatnya. Panca artinya 5, yatnya itu artinya 5 macam selamatan. Yatnya tulisannya yajna ayah bunda, tapi membacanya yatnya. Yang pertama adalah dewa yatnya. Dewa yatnya itu selamatan yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, atau dalam bahasa yang lain Memetri Bobo Kuoso Ibu Pertiwi. Yang kedua yaitu selamatan fitrayatnya. Fitrayatnya itu yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu selamatan yang ditujukan kepada leluhur. Jadi saat itu melakukan selamatan, tapi hadiahnya dihadiahkan kepada leluhur. Yang ketiga yaitu selamatan manusiayatnya dalam bahasa kita, yang artinya selamatan yang ditujukan pada hari kelahiran. Biasanya di kampung-kampung itu melakukan selamatan hari kelahiran, tapi di kota tidak ada selamatan hari kelahiran, biasanya ulang tahun. Kalau masih 7 tahun, lilinnya 7. Kalau 10 tahun, lilinnya 10. Sampai usia 70 tahun, tetap diulang tahun, lilinnya 70. Orang tuanya suruh niup satu persatu, setelah ditiup, lilin 70 mati semua, orangnya juga mengembuskan nafas yang terakhir. Yang keempat yaitu selamatan resiyatnya, selamatan yang ditujukan kepada guru, kirim doa yang ditujukan kepada guru. Nah, ini kalau di dalam agama saya biasanya selamatan yang diadakan di danyangan-danyangan atau di punden-punden. Tapi kalau di kota tidak ada yang namanya danyangan atau punden, tapi lebih ngetren sekarang selamatan khaul, memperingati kiainya telah meninggal dunia. Jawab dengan jujur. Anda sudah pernah mengetahui dasarnya ketika kiai kita meninggal dunia terus diselamati khaul? Rasulullah ya mempunyai istri Ibu Khadijah yang kaya raya, ya,
Istri Rasul kaya raya. Pernahkah Ibu Khadijah itu dikhauli ayah bunda? Pernah menemukan dasarnya? Tidak ada ayah bunda. Yang terakhir yaitu selamatan budayatnya, selamatan yang ditujukan kepada hari kebaikan. Biasanya ini kalau di kalangan masyarakat Islam, selamatan menjelang bulan suci Ramadan. Jadi yang namanya selamatan unggahan, selamatan megengan. Di sini apa juga ada selamatan megengan itu ayah bunda? Ada. Kita bisa menyimpulkan ayah bunda, kalau di dalam agama Hindu melakukan selamatan, kalau umat Islam tidak melakukan selamatan tapi melakukan sedekah. Sedekah itu dengan selamatan kira-kira sama enggak ayah bunda? Sedekah dengan selamatan sama enggak ayah bunda? Tidak sama. Selamatan itu dilakukan pada hari nasnya, hari kematian orang tuanya atau leluhurnya, hari pertama sampai 1000. Kalau saat hari itu Anda tidak punya uang, Anda tidak punya harta, wajib hutang kepada tetangga. Betul enggak? Tapi kalau sedekah tidak seperti itu ayah bunda. Sedekah itu kita keluarkan di saat kita punya rezeki yang cukup. Ya, ada kelebihannya, kita keluarkan, kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkannya. Itu bedanya sedekah dengan selamatan. Nah, sekarang di kalangan masyarakat kita tidak ada yang mau mengatakan, saya lagi selamatan, tidak mau. Saya lagi sedekah. Hari apa tujuannya apa? Mengirim leluhur saya. Loh, kenapa fitrayatnya? Saya lagi sedekah, kenapa Anda sedekah? Ini saya memperingati hari kelahiran saya. Saya mau sedekah, apa tujuan Anda? Saya mau megengan. Terpaut dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Yang benar itu saat kita melakukan sedekah itu menjelang bulan suci Ramadan atau di bulan suci Ramadannya ya bunda? Di bulan suci Ramadan. Kapan Anda memberikan kepada saudara-saudara kita? Menjelang mau berbuka puasa. Itu yang benar ayah bunda. Begitu. Bagi orang yang beragama Hindu, ini bagi orang yang beragama Hindu punya keyakinan bila orang yang tidak diselamati, dia akan diperalina, hidup kembali ke dalam dunia, bisa berwujud menjadi hewan atau bersemayam di pohon-pohon. Makanya kalau Anda ke Bali banyak pohon yang dikasih kasih kain-kain itu karena mereka meyakini rohnya ada di pohon itu. Dan juga bersemayam di barang-barang yang bertuah, termasuk keris, jimat dan sebagainya. Makanya di dalam agama saya setiap hari Sukra Umanis, Sukra itu Jumat, Umanis itu Legi, biasanya kerisnya atau jimatnya diberi sajen-sajen, diberi minuman kopi. Itulah alasannya kenapa mereka melakukan sajen-sajen. Di masyarakat kita juga seperti itu. Ketika mereka punya yang namanya keris jimat, setiap malam Jumat Legi juga diberi bunga, diberi sajen-sajen. Ini bagi mereka yang tidak mau selamatan, yang mau melakukan selamatan langsung tiketnya masuk ke dalam surga. Itu bagi orang yang beragama Hindu. Ini prosesnya dari kecil dewasa bisa kembali kepada Tuhannya. Bahkan yang sudah tua bisa menjadi seorang dewa. Di depan sudah saya sampaikan Samaweda, Pratyasmai, Bibisate, Kwikuan Widuse Bahra, Arangkaya Maya, Cemi Pratisada Dua Ninara, Samaweda, Samhita, buku 1, bab 1, bagian 1, halaman 20, Perwajika, Prataka, Pramuridya, Arsi, Barawaja, Medan Tinti, Sudi Purumuti, Irwantara, Mawada, Dewata Ani Chandra Gayatri. Ayat itu bertentangan dengan Al-Quran ayah bunda.
Karena di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-57 Allah telah berfirman, ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayyutaimun. Aku tidak mengendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak mengendaki supaya mereka memberiku makan. Dijelaskan lagi surat Al-An'am ayat yang ke-14. Qul aghairallahi atakhidu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wala yuti'imu kul ini umirtu an akuna awwala man aslama wala takunanna minal musyrikin. Apakah Tuhan yang orang Hindu minta makan tuh ayah bunda? Coba kita lihat. Ini kitab Bhagavad Gita. Anda lihat Tuhannya orang yang beragama Hindu lagi minum. Ini Tuhan lagi apa? Makan bubur anget. Itu kelihatan banget. Nah ini yang penting, yang perlu Bapak Ibu lihat lagi yang di tengah ini. Ada tumpeng yang dibikin rebutan. Ini tumpengnya. Nanti kita lihat apa sih yang dimaksud dengan tumpeng itu. Di sini juga terlihat di depan Dewa Brahma. Di situ ada sajen-sajen, ada pisang ambonnya. Ternyata Dewa Brahma juga doyan pisang ambon. Ini sebagai dasarnya. Bagi orang yang beragama Hindu, kalau dia tidak melakukan selamatan, maka Dewa Asura akan marah besar. Dewa Asura akan mendatangkan bala, dia akan membunuh manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan Dewa Asura ini di dalam masyarakat Islam tidak disebut Dewa Asura ayah bunda, tapi diganti dengan sebutan Betara. Anak ontang-anting harus diruat karena takut Bathara Kala. Sendang kapit pancuran harus diruat karena takut Bathara Kala. Rabi ngalor ngulon gak wani mergane wedi karo Bathara. Bathara Kala ngono dewane agama Hindu. Lha apa sampeyan agama Islam kok wedi? Pertanyaan yang kelima. Apakah Anda kenal dengan ini ayah bunda? Kenal ayah bunda? Kira-kira kalau ini bukan gambar, ini kenyataan, sehabis kajian ini nanti kita makan bersama, kira-kira enak enggak ayah bunda? Ayah bunda mengatakan enak, kalau saya mengatakan tidak enak ayah bunda. Kenapa? Konsep di dalam agama Hindu, di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Weda Semerti disebutkan, bagi orang yang berkasta sudra, yang tidak bisa membaca kalimat syahadat Om Swastiastu, Om Awikenamastu, Ekam Eva Aditya Brahman, sulit tidak syahadatnya itu? Sulit tidak ya bunda? Maka di dalam Manawa Dharma Sastra Weda Semerti dikatakan cukup membuat tumpeng. Tumpeng itu bentuknya adalah segitiga. Segitiga yang dimaksud di sini adalah Trimurti, tiga manifestasi Ida Sang Yang Widiwasa, Dewa Brahma, Wisnu, dan Dewa Siwa. Dan umat Hindu mengatakan barang siapa yang sudah membuat tumpeng, berarti dia sudah beragama Hindu. Kira-kira ucapan saudara kita itu bisa terjadi enggak? Ada imbasnya enggak sama kita? Rasulullah telah bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Loh, saya mau tasakuran Ustaz, saya mau syukuran, bagaimana kalau seperti ini? Tidak boleh, bikin tumpeng tidak boleh. Anda tidak usah tasabuh kepada orang yang beragama Hindu, tidak usah bikin tumpeng, tapi Anda ratakan saja. Bisa Anda taruh di piring, bisa Anda taruh di kotak makan. Ini apakah juga enak ya bunda? Enak enggak ini? Sambil kok ngeragas tuh sawang-sawang? Coba ini langsung kita ambil di desa dari orang yang beragama Hindu, tolong dibandingkan. Yang ini dengan yang ini sama enggak ayah bunda? Jawab dengan jujur, yang ini dengan yang ini sama enggak ayah bunda?
Kira-kira yang pakai kopiah ini beragama Islam atau Hindu? Masa wong Hindu kayak kopiah kayak ngono rek? Ini saudara kita ya bunda. Coba Anda baca. Ini terjadi juga di mana? Di Klaten ya bunda. Anda lihat ya. Budaya Jawa hanya tinggal sejarah bila orang Jawa keluar dari agama Hindu. Ya. Budaya Jawa hanya tinggal sejarah bila orang Jawa keluar dari agama Hindu. Tadi ketika saya bertanya kepada ayah bunda, saya tanya, katanya, kenapa Anda melakukan itu? Karena mengikuti nenek moyang. Betul seperti itu? Coba Anda baca surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alai aba'ana aw kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ada juga Al-Maidah ayat yang ke-104, bisa Anda buka. Kalau Anda pernah membaca buku yang saya tulis, Mu'alaf Menggugat Selamatan, maka Anda bisa merasakan betapa mudahnya beramal soleh, bersedekah, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin. Bahkan di dalam media Hindu ini dituliskan, Gubernur Bali keluhkan proposal ritual miliaran rupiah. Umat Hindu di Jembrana Bali menurun jumlahnya gara-gara sulit mencari janur, gara-gara tidak mampu melakukan selamatan, dia pindah agama, masuk agama Islam. Wong Hindu utake digawe. Gara-gara dia tidak mampu beli janur, tidak mampu melakukan selamatan, dia pilih masuk agama Islam. Karena Islam tidak pernah ditekan. Anda hari ini tidak bisa sedekah, harus bisa. Anda harus hutang kepada tetangga. Itu bukan ajaran Islam ya bunda. Islam tidak ada paksaan seperti itu. Kalau Anda mampu, keluarkanlah sedekah Anda. Kalau tidak ada, Anda belum mampu atau Anda tidak punya, Anda justru wajib menerima sedekah. Lu penak lo. Aku wong Hindu iso ngomong kok sampean gak iso piye sih? Keyakinan di dalam masyarakat. Loh, keluarga saya kalau tidak diselamati, keluarga saya kalau tidak dikirim doa, rohnya orang tua kita kan bisa gentayangan. Anda percaya kalau orang tua kita tidak diselamati, tidak dikirim doa 1 hari sampai 1000 hari, rohnya bisa gentayangan, ayah bunda? Percaya? Kalau Anda tidak percaya, waktu meninggalnya orang tua Anda di belakang rumah itu ada suara mak geludak, itu suara apa ya bunda? Wah, alhamdulillah. Waalaikumsalam, ayah pun ganggu anak putu nih. Sing lewat teko sih. Kalau Anda membutuhkan dalil bahwa roh yang tidak diselamati dan dikirim doa 1 hari sampai 1000 hari itu rohnya gentayangan, Anda buka kitab Siwa Sasana halaman 46-47 cetakan tahun 1979. Ini ada dasarnya. Di dalam Al-Quran juga surat Az-Zumar ayat yang ke-42 Allah telah menjelaskan, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang sebelum matinya di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkannya. Maksudnya orang yang mati itu rohnya ditahan oleh Allah sehingga tidak dapat kembali ke tubuhnya. Dan orang yang tidak mati hanya tidur saja, rohnya dilepaskan lagi. Berarti suatu kebohongan yang besar bahwa di kalangan masyarakat kita, kalau ada orang membaca surokalan, dengan tahu enggak surokalan?
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Biasanya jamaknya disuruh berdiri, menghormati kehadirannya ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda percaya kalau ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi dibacakan itu akan hadir? Anda buka surat Az-Zumar tadi, ya. Anda buka surat Az-Zumar ayat 42 sebagai barang bukti lagi bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, di langit pertama ketemu dengan ruhnya Nabi Adam, di langit kedua ketemu ruhnya Nabi Isa, sampai ketemu ruhnya Nabiullah Ibrahim. Kok bisa ketemu? Karena ruhnya itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak potensi untuk balik lagi ke dunia? Tidak ada ya Bunda. Karena ayatnya fayumsikul lati qada 'alaihal maut, maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Lalu bagaimana ajaran umat Islam bahwa kalau kita itu disuruh orang tua, kalau kita itu tidak mau, berarti kita itu anak yang durhaka. Maka Anda buka surat yang ke-31 ayat yang ke-15. Di dalam ayat ini Allah jelaskan, dan jika kedua orang tuamu memaksakanmu mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan, yang tidak ada perintahnya, maka kamu jauhi dia. Jangan kau ikuti walaupun itu adalah kedua orang tuamu, tapi kamu tetap berhubungan baik dengan mereka. Pertanyaan yang terakhir, setelah saya paparkan tadi dengan jelas, dengan gamblang, saya ingin bertanya kepada ayah bunda, Anda apakah pernah diundang dalam acara 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo nyewu? Apakah pernah ayah bunda? Berapa kali ayah bunda? Kok enggak terhitung toh ayah bunda? Apakah Anda pernah dipaksa menghadiri acara itu ayah bunda? Anda dipaksa? Jadi yura dipaksa loh. Loh pak, saya kan diberi undangan kan pak. Kalau diberi undangan itu kan wajibnya datang. Kalau saya tidak datang berarti kan berdosa. Kalau Anda diberi undangan, syaratnya itu undangan itu Anda baca dulu. Ya, Anda baca dulu. Kalau ini Anda baca acaranya walimahan ajaran Islam bukan? Anda datang enggak? Oh, acaranya akekawan ajaran Islam. Anda datang enggak? Oh, acaranya 100 harian. Anda datang enggak ayah bunda? Ono sing datang, ono sing tidak. Kira-kira ayah bunda, ketika kita diundang, kita mendatangi acara itu, kira-kira boleh enggak ayah bunda? Jawabannya ada 2 ayah bunda. Kita boleh datang dan kita juga tidak boleh datang. Kita boleh datang dengan catatan bertujuan untuk berdakwah. Ya, jelas ya, tujuan kita untuk berdakwah, bukan bersilaturahim, karena silaturahim sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tujuan kita berdakwah, karena tujuan kita untuk berdakwah, sampaikan kepada yang punya hajat, yang hadir di situ. Pak, Bu, saya sudah ngaji. Kebetulan yang ngaji itu mantan pendeta dari agama Hindu. 1 hari sampai 1000 hari seperti ini bukan ajaran Islam, Bu. Ini adalah ajaran agama Hindu. Itu boleh Anda datang. Anda berani tidak ayah bunda? Menyampaikan seperti itu berani tidak ayah bunda? Kalau Anda tidak berani, Anda tidak usah datang. Setelah Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan,
ada pendapat dari masyarakat kita, kalau kita datang kan juga bisa mendoakan orang tua kita, mendoakan leluhur kita. Kan berarti kan baik tuh, mendoakan orang tua, leluhur. Mungkin di Solo juga punya keyakinan seperti itu. Kalau kenyataannya itu benar, pendapat Anda itu benar, tentu sudah dilakukan oleh Rasul dengan para sahabat. Kira-kira Rasulullah itu dengan kita itu pintar mana ya Bunda? Kalau Anda mengatakan pintar saya, pintar kita, lho dek nopo Rasulullah ini jadi bodoh ya Bunda. Setelah Anda tahu dasar dari kedua sisi agama besar ini, kira-kira setelah habis kajian ini, Anda nanti berani tidak menyampaikan di dalam masyarakat kalau yang seperti itu adalah ajaran Islam, ajaran Hindu? Berani tidak? Berani? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat At-Taubah 111, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka dengan jaminan surga. Resiko ayah bunda, kita dikucilkan di masyarakat, kita dibenci di dalam masyarakat, resiko. Tapi jangan lupa, resiko itu dibeli oleh Allah dengan jaminan surga. Jadi kalau kita tidak berani melakukan dengan alasan ewoh pakewoh dengan tetangga, tidak enak sama tetangga, Anda berarti belum mampu menerima resiko. Saya resiko tidak enak sama tetangga karena apa? Istrinya baru saya garong, itu pantas, gitu loh. Tapi kalau tidak enak, gara-gara kita menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, jangan lupa ya bunda, Al-Quran dan As-Sunnah itulah petunjuk bagi kita kalau kita kepingin selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Sudah sampai di sini. Mungkin sebelum saya tutup, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Saya harapkan Anda bertanya tentang ajaran Hindu, bukan bertanya dasar Al-Quran maupun Al-Hadisnya, karena yang paham adalah Anda sendiri. Silakan. Iya, itu tadi ceramah dari Ustadz Abdul Aziz. Gimana Bapak Ibu? Banyak yang kesindir Bapak Ibu. Bukan maksud menyindir Bapak Ibu ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Dan semoga menambah kekuatan kita untuk memeluk dinil Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu. Dua penanya dulu ya. Satu ikhwan, satu akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mendengar hal ini, saya berterima sekali dengan hal-hal yang ada dalam kehidupan di masyarakat, terutama di masyarakat saya. Ini asal saya dari Bekasi. Ternyata apa yang dikatakan oleh beliau Ustadz Abdul Aziz, ternyata memang di dalam kehidupan kita masyarakat Islam notabene memang sama agama Hindu. Dan juga mereka di masyarakat ya ini tentang kepercayaan mereka pada ruh-ruh harus. Seperti agama Hindu juga mempercayai seperti itu. Yang saya pertanyakan, apa asal usul antara masyarakat Indonesia dengan agama Hindu? Nah itu mungkin asal usulnya, kesamaan itu. Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Mas siapa? Dari Ahmad Yono. Ahmad Yono ya. Nama saya Ibu Mariatun dari Sawit Boyolali. Di masyarakat saya kebiasaan mengadakan pengajian atau yasinan yang dimulai dengan mengadakan ngirim kepada orang tua atau sanak saudara yang dikhususkan ila hadaratin Nabil Mustafa atau khususon
ila Abdul Qadir Jailani. Bagaimana menurut Bapak kalau memang ini boleh atau tidak? Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mariati, terima kasih. Mungkin langsung dijawab Ustadz, silahkan. Terima kasih atas pertanyaan yang pertama. Jadi ayah bunda, agama Hindu itu muncul pertama di lembah Sungai Indus, yang mana keyakinannya itu adalah animisme dan dinamisme. Setelah 300 tahun kemudian di lembah Indus dimasuki oleh bangsa Arya Samaj yang menyembah sapi. Siapa dia? Dialah orang-orang yang murtad menjadi kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya penyembah sapi datang ke lembah Sungai Indus, dan disitulah hubungan orang bangsa Arya Samaj dengan bangsa lembah Indus semakin akrab. Terciptalah kitab yang pertama kali, yaitu kitab Rigveda, kitab tertua di dalam agama Hindu. Jadi jelas bangsa Arya itu adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi juga menyembah sapi. Itu. Terus kapan Hindu itu masuk ke Indonesia? Di abad yang ke-8. Ada Resi Markadenya, buku Teran Siddhimarta dan sebagainya. Itu pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan yang kedua kayaknya lebih fasih saya. Jadi kalau saya dulu pernah belajar juga tawasul seperti itu, ila khadaratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi lahumul fatihah bi'inillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bikaramati Syaikhul Qadir radhiyallahu anhu lahumul fatihah. Fase ndak ayah bunda? Jujur kula siyen tukang ngoten niku ngoten. Karena sampai saat ini saya belum pernah menemukan dalilnya, dasarnya. Sementara saya ini berhenti dulu. Saya diundang juga tidak mau, disuruh ngimami juga tidak mau. Kenapa? Khawatir penyakit kula kumat malih. Di ibu nun sewu kula nggih mboten sumerep dasaripun. Nggih. Bagaimana dengan keterkaitan 1 hari sampai 1000 hari itu yang dibacakan surat Yasin, surat Al-Falaq, Anas, bahkan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah menurut pandangan Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, surat Yasin hak dari Allah, surat Ikhlas, surat Falaq hak dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar hak ayatnya Allah. Tapi walaupun itu hak dari Allah, Anda bacakan di acara 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan mendak bidonnya Bu. Tadi sudah saya buktikan dengan jelas bahwa 1 hari sampai 1000 hari itu miliknya orang agama Hindu. Anda telah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Anda telah mencampur adukan antara ajaran Hindu dengan ajaran agama. Anda telah mencampur adukan antara ajaran Hindu dengan ajaran agama. Allah mengingatkan, wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, dan janganlah engkau sembunyikan yang hak itu sementara engkau mengetahui. Umat Islam semuanya sadar, oh ini tidak ada dasarnya. Iya, tidak ada dasarnya, tapi ada keperluan lain. Mohon maaf, kalau di zaman para sahabat, Ammar bin Yasir itu demi membela kalimat la ilaha illallah, keluarganya sampai dibunuh, keluarganya disiksa. Itu demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Tapi zaman sekarang sudah berbeda ya Bunda. Baca la ilaha illallah, pulang dikasih berkat, pulang dikasih sangu. Betul enggak? Oh, sampean tukang ngono.
Coba kita buka surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Tidak ada cacat di dalam agama Islam itu. Sempurna. Dan kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Jadi bagi Anda beragama Kristen, Hindu, Buddha, kalau Anda ingin mendapatkan ridhonya Allah, harus masuk agama Islam. Dan kalau sudah beragama Islam, Anda akan mendapat ridhonya kalau Anda benar-benar tunduk kepada Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan Anda hidup di dalam dunia? Halo? Halo? Apa tujuan Bapak Ibu hidup dalam dunia? Fadlam minallah wa ridwana, mencari karunia dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan mendapatkan ridhonya Allah kalau hidup kita tidak menurut aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sak gelem dhewe tidak bisa ya Bunda. Ada lagi pertanyaan? Saya Abu Rois dari Klaten. Saya membaca dalam kitab Al-Iman. Dalam kitab itu menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu secara tersirat juga dicantumkan dalam kitab Samaweda. Pertanyaan saya, menurut Ustadz yang telah menguasai kitab Samaweda dan sebagainya, apakah memungkinkan dulu ada nabi yang hak yang ajarannya sebagian dimasukkan dalam kitab Samaweda? Karena memang kenyataannya Nabi Muhammad adalah sebagai penutup para nabi dan sebagai nabi terakhir, dan itu kok bisa masuk dalam kitab Samaweda? Apakah mungkin dulu ketika awal-awal agama Hindu itu ada nabi yang hak namun ajarannya diselewengkan dan sebagian masuk dalam kitab Samaweda itu? Terima kasih. Ya, ini dari Ummu Atikah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa filosofi film anak-anak Krishna di TV? Dan tolong diberikan penjelasan agar sebagai orang tua bisa menasehati anak-anak dan ibu-ibu tentang bahaya terselubung film tersebut. Jazakallah khair. Ya, demikian Ustaz pertanyaan dari Ummu Atikah. Silakan Ustaz Abdul Aziz. Sedikit saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Kita dalam negeri kita Indonesia ini biasanya masyarakat kita dalam dua golongan besar, terutama dari Nahdlatul Ulama juga dari Muhammadiyah. Kalau kita kembalikan pada sejarah, sebenarnya Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah itu pedomannya sama. Kalau Anda tidak percaya, Anda buka Muktamar Nahdlatul Ulama Rabiul Tsani 1926, Lajnah Taif wan Nasr LTN NU Jatim dalam problematika hukum aktual Islam. Kiai Hasyim Asy'ari mengambil hukum dari Imam Syafi'i. Na'am ma yaf'aluhun nasu minal ijtima' indal ahli mayit wa sun'it ta'ami minal bid'il munkarat allati yuthabu ala mang'iha. Tidak usah diterjemahkan Bapak Ibu ya. Tidak usah diterjemahkan, Bapak Ibu ngerti kan? Tuh kok enggak, sama Islam suwi gak ngerti bahasa Arab dah. Iya, berkumpul di dalam keluarga mayit mulai 1 hari, 7 hari sampai 1000 hari itu adalah bid'ah mungkarat. Bid'ah yang diingkari agama haram. Jelas itu. Anda buka kitab Al-Um dalam syarah Ianatut Talibin, ya Anda buka, jelas itu. Nah, di situ tidak tertulis bid'ah hasanah ya Bunda.
Namun di dalam masalah kita, tidak semua bid'ah itu dolalah. Bid'ah itu ada yang hasanah. Padahal jelas itu adalah bid'ah dolalah. Masalah kita kebanyakan mengaku pengikutnya Imam Syafi'i, tapi tidak pernah mengerti apa yang dibawa, misi yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Bahkan kitab Al-Um sampai detik ini loh belum tahu itu. Ngomong pengikutnya Imam Syafi'i. Jadi yang dari Nahdlatul Ulama, yang dari Muhammadiyah semuanya sama, setuju dengan yang dibawa oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um tadi. Namun setelah muktamar itu masih sahih ya Bunda, sampai detik ini belum ada yang mencabut itu. Sampai di Surabaya itu pedomannya dari Imam Syafi'i, tapi setelah sampai di Solo kok berubah ya Bunda, kok berubah itu. Baik, itu sebagai penjelasan lanjut. Terus tadi Bapak menanyakan tentang Rasulullah di dalam kitab Weda. Benar ayah Bunda, kalau nanti saya diberi kesempatan akan saya paparkan dengan jelas bahwa Allah itu mengutus Nabi sebanyak berapa ayah Bunda? 124.000 Nabi. Tapi Rasulnya cuma 25 Rasul. Dari beberapa Nabi itu yang terakhir di dalam kitab Bawisa Purana, ada seorang resi yang mengatakan, oh Raja, engkau jangan datang kepada orang bodoh itu. Aku dengan anugerah ini, wahyu ini, akan bisa mensucikan engkau. Nanti akan ada Arya Dharma akan tampil di muka bumi ini. Siapa yang dimaksud Arya Dharma? Yang dimaksud Arya Dharma adalah Nabi kita, Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya rambutnya tidak dikuncir. Biasanya orang itu kan rambutnya digelung di belakang itu. Ciri yang berikutnya, dia akan memelihara jenggot dan mencukur kumis. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia akan memakan apa saja kecuali daging babi. Terangkan dengan jelas sampai akhirnya dia akan membawa kitab yang abadi, kitab yang bisa dibuktikan di dalam kehidupan ini sampai di akhirat nanti. Di situ tidak tertulis bahwa itu adalah kitab Weda. Saya juga menulis tentang kerasulan Muhammad di dalam kitab Weda. Insya Allah bukunya sudah ada. Bapak Ibu sekalian kalau memang ingin mendalami, sampai saya scan ayah Bunda, dari bahasa Sanskritnya itu saya kotak-kotak yang menandakan itu artinya adalah Nabi kita. Bisa Anda buktikan di dalam kitab aslinya, atau Anda lihat di dalam buku tulisan saya lebih dari 4 lembar itu yang menunjukkan dalil-dalil tentang kerasulan Muhammad. Kalau ciri-cirinya banyak sekali ya, tidak kurang dari 30 ciri tentang ciri kerasulan Muhammad, termasuk beliau adalah yatim piatu. Itu tentang kerasulan Muhammad di dalam kitab Weda. Terus saya dapatkan data dari mana? Saya bekerja sama dengan Ustadz Profesor Dr. Zakir Naik dari India. Jadi beliau selalu mengirimi beberapa email, juga kitab-kitab suci dari India. Akhirnya bisa saya susun. Itu Bapak Ibu sekalian jawaban saya. Terus bagaimana pendapat tentang film Krishna? Nah, ini tugas kita ayah bunda sebagai orang tua. Itulah tujuan orang-orang di luar Islam untuk mencuci otak anak-anak kita. Itu tujuan mereka. Jadi bagaimana supaya anak-anaknya umat Islam ini sejak kecil punya keyakinan seperti halnya di dalam kartun Krishna itu. Harapannya seperti itu. Itu bukan sekedar film kartun ayah bunda, itu benar-benar terbukti ya, terbukti semua yang ada di dalam naskah film kartun itu diambil dari kitab Weda. Ya seperti itulah kenyataannya di dalam keyakinan agama Hindu, bahwa dewa itu bisa menjadi seorang anak kecil, dia bisa mengendalikan dunia.
Seperti halnya keyakinan-keyakinan masyarakat kita, katanya ini ada titisan yang baik, ini titisan Wali Songo dan sebagainya. Sama ayah bunda kalau kita kaitkan dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Oh, ya, ini sudah silakan. ada yang mengirimkan tulisan ini dari Joko Susilo yang ada di Sukoharjo. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya gini Ustaz. Apakah benar para wali dahulu mengganti doa Hindu dengan doa Islam dalam semua upacara? Begitu Ustaz. Coba diulangi. Kami ulangi ya. Apakah benar para wali dahulu mengganti doa Hindu dengan doa Islam dalam semua upacara Ustaz? Silakan Ustaz. Saya tidak berani menjawabnya, ayah bunda. Jujur ya, apakah benar para wali dahulu mengganti dengan ayat-ayat Al-Quran? Saya tidak berani menjawabnya. Pertama, saya tidak berani mempertanggungjawabkan di dunia sampai di akhirat. Dan saya pun juga belum menemukan sejarah-sejarah bahwa para wali songo itu mengadopsi ajaran agama Hindu. Saya belum pernah tahu dasarnya. Karena keterbatasan saya, mungkin kalau Anda pernah punya buku atau membaca sejarah-sejarah, insya Allah saya membutuhkannya. Saya tidak mau melecehkan para pejuang-pejuang kita. Kalau memang itu adalah benar, tentu Bapak Ibu sekalian kita menyadari pada saat itu Islam di negeri kita ini masih minoritas, yang mayoritas agama Hindu. Tapi sekarang kebalik. Hindu sekarang itu minoritas, yang mayoritas adalah agama Islam. Kita sebagai generasi penerus yang meneruskan perjuang-perjuang ulama kita, mari kita kobarkan perjuangan kita untuk membangun, menegakkan kebenaran. Karena apa? Dengan menyampaikan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, kita akan bisa mampu merasakan bahwa Islam ini bukan sekedar agama kita, tapi mampu merasakan bahwa Islam itu kita lakukan, kita amalkan di dalam ibadah-ibadah kita. Ibadah kita pun seakan-akan punya ruh, yang ruh itu bisa menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada saudara kita bertanya, antum orang Islam yang mendapatkan hidayah, saya Islam dari kecil, berarti tidak sama? Sebenarnya sama ayah bunda. Yang Anda rasakan sama dengan yang saya rasakan, terkecuali kita belum sepenuhnya mengambil hukum-hukum dari Al-Quran dan sabda